Salam Paskah dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kamu dengan berkat yang berlimpah dan menjadikan kita dapat menjadi saluran berkat-Nya pada hari ini, Minggu 20 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau, ya Allah, sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang telah bangkit untuk juga membangkitkan kami pada hari yang Tuhan tentukan. Tolonglah kami memahaminya di hari yang khusus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Esra 6 ayat 19 hingga 21. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri. Setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Saudaraku, judul renungan hari ini, pentahiran di hari Paskah. Ayat ke-20 menjadi ayat penekanan, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Pendengar yang kekasih, setelah mentahirkan diri, para imam dan orang-orang Lewi serta umat sisa yang kembali dari pembuangan itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan pertama. Mereka melakukan menurut hukum Musa. Terdapat dalam Imamat 23 ayat 5. Dapat dikatakan sebagai Paskah pertama sejak kepulangan. Paskah ialah memperingati bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari musibah terbunuhnya anak sulung ketika keluar dari Mesir. Sekarang, sisa-sisa umat Allah yang kembali ini telah mengalami keselamatan dari Allah. Mereka telah kembali dari perbudakan di Babel dan pulang ke Yerusalem untuk memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah, sama seperti mereka meninggalkan Mesir dan memasuki tanah Kanaan di masa lalu. Oleh karena itu, Paskah kali ini sangat memiliki makna khusus. Umat yang ada menggunakan Paskah untuk menunjukkan bahwa mereka akan selalu mengingat penyelamatan Allah. Esra 6 ayat 20 hingga 22 menunjukkan bahwa orang-orang yang kembali mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka mempunyai para imam dan orang-orang Lewi
yang kesemuanya adalah sekelompok orang yang menyucikan diri. Hanya mereka yang dapat menyembelih domba Paskah, yang menunjukkan bahwa mereka adalah penerus menurut hukum Musa. Yang kedua, mereka telah ditahirkan dari kenajisan orang-orang non-Yahudi, yang dapat berupa kenajisan ritual ataupun makanan dan lain-lain. Imamat 11-15. Bisa juga berupa kenajisan moral, termasuk perilaku seksual yang najis dan penindasan terhadap orang miskin. Imamat 18-20. Oleh karena itu, kaum sisa adalah kaum yang sudah disucikan dan ditahirkan bersih secara lahiria dan batinia. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Sikap yang berbakti sangatlah penting, tidak hanya mengacu pada sikap yang harus kita miliki dalam beribadah, namun dalam praktiknya secara khusus mengacu pada menaati hukum dan perintah Tuhan Allah. Berdasarkan ketiga ciri di atas, Allah memberkati mereka dan memperkenankan mereka bersukacita pada hari raya roti tidak beragi atau 7 hari setelah Paskah. Penegasannya, perayaan apapun yang dirayakan menurut hukum Allah pada akhirnya akan membawa kegembiraan dan sukacita. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Kiranya kami selalu beribadah dengan sukacita, karena Engkau telah menguduskan kami dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Paskah. Amin.